Halo guys, selamat datang di channel Sinemain. Kali ini Mimin bakal bawa kalian masuk ke dunia yang penuh dengan keajaiban. Sebuah lemari tua yang jadi gerbang menuju negeri penuh makhluk mistis dan peperangan besar antara kebaikan dan juga kejahatan. Film ini berjudul The Chronicles of Narnia yang rilis pada tahun 2005. Meskipun film lama, tapi ini bagus banget guys. Siapkan diri kalian karena perjalanan menuju negeri bersalju yang penuh misteri akan segera dimulai. Dan inilah ceritanya. Di awal film, suasana mencekam Perang Dunia Kedua langsung terasa. Pesawat-pesawat tempur Jerman menjatuhkan bom ke arah kota London. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu bernama Helen bergegas mengevakuasi keempat anaknya, Peter, Susan, Edmund, dan juga Lucy ke tempat yang lebih aman. Saat sirene serangan udara berbunyi, mereka berlari menuju tempat perlindungan. Namun, Edmund yang keras kepala tiba-tiba kembali ke rumah untuk mengambil foto ayah mereka yang sedang bertugas di medan perang. Peter, sang kakak sulung, panik dan langsung menyusul adiknya, memarahinya karena tindakannya yang ceroboh. Keesokan harinya, Helen mengantar keempat anaknya ke stasiun. Mereka harus sementara waktu meninggalkan London dan tinggal di rumah seorang profesor tua yang bernama Profesor Kurt di pedesaan yang jauh dari bahaya perang. Sebelum berpisah, Helen mempercayakan tanggung jawab atas ketiga adiknya kepada Peter. Off you go. Setibanya di rumah sang profesor, mereka disambut oleh asisten rumah tangganya yang bernama Miss McReady dan mulai menjalani hari-hari yang tenang namun membosankan. Improper use of the dumb weight. You saw outside. Hingga suatu hari, saat hujan turun dan mereka bermain petak umpet, hal tak terduga terjadi. Lucy, si bungsu, memilih bersembunyi di dalam sebuah lemari tua yang terletak di ruang kosong. Awalnya, Lucy mengira lemari itu hanya tempat biasa. Namun, saat ia terus berjalan mundur melewati deretan mantel bulu, inilah yang terjadi. Lantainya berubah menjadi salju. Ia menatap sekeliling dan terkejut mendapati dirinya berada di sebuah hutan bersalju yang asing namun sangat menakjubkan. Di tengah keheningan itu, berdiri sebuah lampu jalan menyala di tengah hutan. Dan disitulah Lucy bertemu dengan makhluk aneh, separuh manusia dan separuhnya lagi kambing. Yang bernama Mr. Tamnos. Keduanya sempat canggung. Namun, Lucy yang ramah segera mengambil barang milik Mr. Tamnos yang terjatuh, lalu memperkenalkan diri. Dari pertemuan inilah, petualangan luar biasa negeri ajaib yang bernama Narnia segera dimulai. Mr. Tamnos dengan sopan menawarkan untuk berteduh di rumahnya. Lucy pun mengikuti Tamnos menuju pondok kecilnya yang hangat di tengah hutan bersalju. Well then. Di sana, Tamnos menjamu Lucy dengan teh hangat dan juga camilan, sambil memainkan seruling yang menghasilkan musik indah dan menenangkan. Tanpa disadari, Lucy mulai mengantuk dan tertidur lelap.
Saat terbangun, Lucy merasa harus segera pulang. Namun, Thanos tampak gelisah dan akhirnya mengaku bahwa dirinya sebenarnya bekerja untuk penyihir putih, seorang penguasa kejam yang mengutuk Narnia menjadi negeri musim dingin abadi selama 100 tahun. Ia diperintahkan untuk menangkap setiap manusia yang masuk ke Narnia dan menyerahkannya kepada sang penyihir. Dengan penuh penyesalan, Thanos mengaku bahwa sejak awal ia bermaksud menyerahkan Lucy. Namun karena kebaikan hati Lucy, ia tidak tega melakukannya. Lucy yang polos menenangkannya dan berkata bahwa Thanos bukanlah makhluk jahat, melainkan faun terbaik yang pernah ia temui. Sebagai tanda terima kasih, ia memberikan sapu tangannya kepada Thanos yang menangis karena menyesali perbuatannya. Akhirnya, Thanos membantu Lucy melarikan diri dan menuntunnya kembali ke arah lemari tempat ia pertama kali datang. I think so. Right. Keep it. You need it more than I do. Go. Setelah berpamitan, Lucy berhasil keluar dari lemari tua itu dan kembali ke dunia nyata. Dengan penuh semangat, ia segera memanggil kakak-kakaknya. Namun, mereka justru heran karena menurut mereka, Lucy baru saja menghilang sebentar saja. Padahal Lucy merasa sudah berjam-jam berada di Narnia. Ternyata, waktu di dunia nyata tidak berjalan ketika seorang berada di Narnia. Lucy mencoba meyakinkan mereka bahwa tempat ajaib itu benar-benar ada, tapi sayangnya tak ada satupun yang mempercayainya. That's enough. Malam harinya, Edmund yang sulit tidur memutuskan untuk berjalan-jalan di rumah. Saat melewati ruangan tempat lemari tua itu berada, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Rasa penasaran mendorongnya untuk masuk ke dalam. Tanpa disangka, inilah yang terjadi. Lucy! Ternyata, ia juga menembus ke dunia bersalju yang sama seperti yang diceritakan oleh Lucy. Edmund segera berjalan melewati hutan putih itu hingga bertemu dengan seorang wanita cantik berwajah dingin yang menaiki kereta salju. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Jadis, seorang penyihir putih yang mengaku sebagai Ratu Narnia. Ia berpura-pura ramah dan menanyai Edmund bagaimana ia bisa sampai di sana. Edmund menjawab ia hanya mencari adiknya yang pernah datang ke tempat ini sebelumnya. You look so cold. Come and sit with me. Mendengar hal itu, penyihir putih langsung tertarik. Ia menanyakan berapa jumlah saudara Edmund, lalu dengan licik menawarkan minuman coklat panas dan permen Turkish Delight yang manis. Ia menggoda Edmund dengan janji bahwa jika ia membawa ketiga saudaranya ke Narnia, maka ia akan dijadikan raja dan mendapat segala hal yang diinginkannya. Tergiur oleh iming-iming itu, Edmund mulai terpengaruh. Setelah penyihir memberitahu lokasi istananya dan pergi, tak lama kemudian Lucy muncul. Ia senang melihat Edmund dan berkata bahwa ia baru saja kembali dari rumah Mr. Thanos, tapi kini sang faun dalam bahaya karena telah menolong manusia. Lucy juga memperingatkan bahwa penyihir putih bukanlah ratu sejati, melainkan penguasa jahat yang mengutuk Narnia menjadi musim dingin abadi. Namun, karena masih terbuai oleh janji manis penyihir putih, Edmund memilih diam dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Told you! Oh, you've just been dreaming, Lucy. What were you doing, Edmund? Dengan semangat, ia berkata kepada Peter bahwa ia kembali ke tempat ajaib itu dan kali ini Edmund juga ikut bersamanya. Namun, Edmund yang tak mau jujur memilih berbohong. Ia pura-pura tidak tahu apa-apa. Lucy pun kecewa dan berlari sambil menangis.
Dalam pelariannya, Lucy tanpa sengaja menabrak Profesor Kirk, pemilik rumah itu. Melihat wajah Lucy yang sedih, sang profesor meminta asistennya untuk membuatkan coklat panas. Sementara ia berbicara dengan Peter dan juga Susan. Saat Susan menceritakan bahwa Lucy percaya telah pergi ke dunia lain melalui lemari tua, Profesor Kirk justru tidak menertawakannya. Ia mengatakan bahwa jika Lucy dikenal jujur dan tidak suka berbohong, mungkin ada kebenaran dalam ceritanya. Ucapan itu membuat kedua kakaknya mulai ragu atas prasangka mereka. He's usually the more truthful one, is he? No, not her, the forest. You're not saying you've been poised to take yet another wicket. Keesokan harinya, mereka bermain bola tangkap di halaman. Namun tanpa sengaja, bola yang dipukul Peter mengenai kaca jendela dan memecahkannya. Panik karena takut dimarahi oleh Miss McCready, mereka semua berlari mencari tempat bersembunyi. Dan satu-satunya tempat yang mereka temukan adalah lemari tua itu. You stop sobbing! I don't suppose saying we're sorry. Keempatnya terpana dan kali ini semuanya benar-benar berada di Narnia. Peter yang melihat langsung akhirnya percaya bahwa Lucy selama ini berkata jujur. Ia menegur Edmund agar meminta maaf pada adiknya, lalu mengambil beberapa mantel bulu dari lemari itu untuk menghangatkan tubuh mereka. Lucy kemudian mengajak mereka menuju rumah Mr. Tamnos. Namun saat tiba di sana, ia terkejut melihat pondok kecil itu sudah berantakan. Barang-barang berserakan dan di pintu tertempel sebuah surat pengumuman. Di situ tertulis bahwa Mr. Tamnos dinyatakan bersalah karena berkhianat kepada Yang Mulia Penyihir Putih, sebab ia telah bergaul dengan manusia dan dianggap musuh kerajaan. Lucy pun menangis menyadari bahwa sahabat barunya telah ditangkap. Menyadari bahwa semua ini terjadi karena dirinya, Lucy merasa sangat bersalah dan memohon kepada kakak-kakaknya agar mereka mau membantunya menyelamatkan Mr. Tamnos. Saat mereka keluar dari rumah sang faun, tiba-tiba muncul seekor berang-berang yang bisa berbicara. It's a beaver. I ain't gonna smell it if that's what you want. That's the hanky I gave to Mr. Thomas. Thomas. He got it. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai Mr. Beaver. Ia memberikan sapu tangan milik Lucy yang ternyata dititipkan oleh Tamnos sebelum ia ditangkap oleh Penyihir Putih. Mr. Beaver mengatakan bahwa Tamnos telah dipenjara karena membantu manusia. Lalu ia mengajak mereka berempat untuk ikut ke rumahnya, tempat yang aman dari mata-mata Penyihir Putih. Meski sempat ragu, akhirnya Peter, Susan, Edmund, dan juga Lucy memutuskan untuk mempercayainya dan mengikuti Mr. Beaver menuju sarangnya di tepi sungai. You've been out with Badger again. Civilized company. Anything we can do to help Tumnus? They'd have taken him to the witch's house. Di rumahnya, Mr. Beaver menunjukkan arah menuju istana es milik Penyihir Putih yang tampak dari kejauhan. Lalu Peter bertanya apakah mereka benar-benar bisa menyelamatkan Mr. Tamnos. Dan Mr. Beaver menjelaskan bahwa mereka tidak sendirian. Ia mengatakan bahwa Aslan sang raja sejati Narnia kini sedang bergerak. Menurut nubuat kuno, 2 anak Adam dan 2 anak Hawa akan datang dan mengalahkan Penyihir Putih, mengembalikan musim semi dan memulihkan kedamaian di Narnia. It has long been foretold. Adam's flesh and Adam's bone sits at Cair Paravel. Peter sempat tidak percaya dan berniat mengajak adik-adiknya untuk pulang. Namun ketika mereka keluar rumah, Ed, Never been to Narnia before. Edmund sudah tidak ada. Mr. Beaver segera menyadari bahwa Edmund kemungkinan besar pergi ke istana Penyihir Putih karena ia tahu jalan ke sana dan pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sementara Lucy mencoba memanggil Edmund, Edmund sendiri sudah sampai di halaman istana besar dari es. Ia terkejut melihat banyak makhluk, ada manusia dan juga hewan yang telah berubah menjadi patung batu akibat kutukan sang penyihir.
Saat berjalan lebih dalam, Edmund tersandung seekor serigala penjaga yang kemudian membawanya menemui sang ratu. Or else. Like it? Yes. Namun begitu melihat Edmund datang sendirian tanpa saudara-saudaranya, penyihir putih itu murka. Ia merasa dikhianati dan segera memerintahkan pasukan serigala untuk mencari dan menangkap ketiga saudaranya. Sementara itu Edmund dibawa oleh para pelayan dan diikat di sebuah ruang bawah tanah, di mana ia akhirnya bertemu kembali dengan Mr. Thanos yang kini juga menjadi tawanan penyihir. Thomas. Tak lama setelah Edmund memberikan sebagian makanannya kepada Mr. Thanos, penyihir putih datang kembali ke ruang tahanan. Ia murka karena merasa dikhianati oleh Edmund yang tidak membawa ketiga saudaranya seperti yang dijanjikan. Ia bahkan berniat untuk membunuhnya. Namun, saat Edmund dengan ketakutan menceritakan bahwa para berang-berang telah memberitahu saudara-saudaranya tentang Aslan, penyihir itu menahan amarahnya. Ia langsung menanyai Edmund tentang lokasi Aslan, tapi karena Edmund benar-benar tidak tahu di mana sang singa berada, akhirnya nyawanya diampuni. Sebagai gantinya, Edmund dibawa pergi ke tempat lain oleh para pengawalnya. Sementara itu, di sisi lain, Mr. dan Mrs. Prefer tengah menyiapkan bekal perjalanan untuk Peter, Susan, dan juga Lucy menuju perkemahan Aslan. Namun, sebelum mereka jalan, tiba-tiba inilah yang terjadi. Rachel may done this. Quick, this way. Hurry! Beberapa serigala suruhan penyihir putih menyerang rumah mereka. Dengan cepat, keluarga Beaver membawa ketiga anak itu melarikan diri melalui terowongan rahasia di bawah rumah. Setelah berhasil keluar, mereka dibantu oleh seekor rubah yang cerdik yang dengan berani menipu para serigala agar mereka bisa lolos. Humans here in Narnia. But still. Dalam perjalanan menembus hutan bersalju, mereka tiba-tiba bertemu dengan sosok berjubah merah yang datang dengan kereta rusa, yaitu adalah Santa Claus. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya menandakan kekuatan penyihir putih mulai melemah dan musim semi akan segera datang. Sebelum berpisah, ia memberikan hadiah kepada masing-masing dari mereka. Kepada Lucy, ia memberikan ramuan penyembuh dari bunga api, dan untuk Susan, busur dan anak panah yang tak akan mudah meleset, dan Peter sebilah pedang serta perisai untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Perjalanan mereka berlanjut hingga tiba di sebuah sungai besar yang mulai mencair akibat musim dingin yang perlahan mulai berakhir. Arusnya sangat deras dan membuat mereka kesulitan untuk menyeberang. Saat mereka masih mencari jalan, tiba-tiba pasukan serigala muncul dan memaksa mereka menyerah dengan janji akan memulangkan Edmund jika mereka berhenti membantu Aslan. Put that down, boy. And neither will the river. Smart girl. Don't listen to me! Dalam keadaan genting itu, Peter menancapkan pedangnya ke bongkahan salju dan berteriak, menyuruh Susan dan juga Lucy berpegangan erat, berusaha sekuat tenaga agar mereka tidak terseret oleh arus yang ganas. Dan mencapai tepian dengan selamat. Sementara itu, di tempat lain, penyihir putih bersama Edmund dan pasukannya tiba di tepi sungai yang sama. Sang penyihir tampak marah melihat air terjun kini mengalir kembali, tanda bahwa kekuatan mulai melemah dan musim dingin abadi perlahan akan berakhir. Ia juga menemukan rubah yang sebelumnya membantu anak-anak itu, dan dengan kejam ia mengutuknya menjadi patung batu. Tak lama kemudian, Peter, Susan, dan Lucy akhirnya tiba di perkemahan Aslan. Para makhluk Narnia di sana terkejut melihat manusia datang, karena telah lama mereka menantikan kedatangan dua anak Adam dan dua anak Hawa, seperti dalam nubuat.
Peter kemudian menemui salah satu prajurit singa bernama Orius dan menjelaskan bahwa mereka datang untuk bertemu Aslan. Ketika Aslan muncul, wibawanya begitu besar. Sang raja singa itu menyambut mereka dengan lembut dan menanyakan keberadaan saudara keempat mereka. Welcome, Peter, son of Adam. We had a little trouble along the way. Peter menjelaskan bahwa Edmund telah ditangkap oleh penyihir putih dan itulah alasan mereka datang untuk meminta bantuan. Aslan mendengarkan dengan bijak, lalu mengajak Peter berbicara di atas bukit, menasihatinya tentang keberanian dan tanggung jawab sebagai seorang kakak. Sementara itu di bawah bukit, Susan dan Lucy sedang bermain di tepi sungai. Saat Susan hendak mengambil handuknya, tiba-tiba inilah yang terjadi. Please don't try to run. We're tired. Come on! Serigala lainnya mencoba kabur, tapi segera dikejar oleh pasukan Aslan untuk menemukan markas penyihir putih. Dan benar saja, mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Edmund. Pasukan Aslan segera menyerbu dan berhasil menyelamatkan Edmund dari tangan penyihir. Namun, sang penyihir putih tidak tinggal diam. Ia mulai menyiapkan pasukan dan strateginya untuk menghadapi perang besar melawan Aslan. Keesokan harinya, Peter terbangun dan merasa lega saat melihat Edmund sudah kembali bersama mereka. Meski mereka sebenarnya bisa kembali ke dunia manusia, keempat bersaudara itu memilih tetap tinggal sementara di Narnia. Mereka ingin membantu Aslan dan pasukannya untuk memerangi penyihir putih demi membebaskan Narnia dari musim dingin yang tak berujung. Kini, keempat saudara itu mulai berlatih keras untuk menghadapi perang. Peter berlatih menggunakan pedang, Susan belajar memanah, sementara Lucy dan Edmund berlatih siaga bersama makhluk-makhluk Narnia di bawah bimbingan Aslan dan para prajuritnya. Namun, keesokan harinya, penyihir putih datang ke perkemahan Aslan dengan rombongan pasukannya. Ia menuntut agar pengkhianat diserahkan kepadanya. Yang dimaksud tentu saja adalah Edmund. Every traitor belongs to me. Against you. Have you forgotten the law? Karena menurut hukum kuno Narnia, setiap pengkhianat harus menjadi milik penyihir putih dan dikorbankan di meja batu. Mendengar hal itu, Aslan menenangkannya dan memilih untuk berbicara empat mata dengan sang penyihir. Tak ada yang tahu isi pembicaraan mereka. Namun setelah beberapa waktu, penyihir putih keluar dengan wajah puas dan meninggalkan tempat itu. Malamnya, Aslan tampak murung dan berjalan sendirian. Lucy yang khawatir mengajak Susan untuk diam-diam mengikuti dari kejauhan. Aslan menyadari kehadiran mereka dan dengan lembut menyuruh keduanya berhenti mengikuti karena ia harus pergi sendiri. Namun, Lucy dan juga Susan tetap bersembunyi dan terus mengawasinya dalam diam. Ternyata, inilah yang sebenarnya terjadi. Aslan menuju meja batu tempat penyihir putih menunggu. Di sana, Aslan menyerahkan dirinya sebagai pengganti Edmund, menembus kesalahan sang anak manusia agar tidak dihukum mati. Tanpa melawan sedikit pun, Aslan diikat, dicukur bulunya dan dihina oleh pasukan penyihir. Malam itu, sang penyihir melaksanakan ritualnya dan menusukkan belati ke dada Aslan, hingga sang raja singa itu tewas di atas meja batu. Lucy dan Susan yang menyaksikan dari kejauhan menangis histeris. Namun tak ada yang bisa berbuat apa-apa karena pasukan penyihir terlalu banyak. Setelah semuanya pergi, keduanya berlari menghampiri tubuh Aslan. Lucy sempat mencoba menggunakan ramuan penyembuh yang diberikan oleh Santa Claus, tapi sudah terlambat. Aslan telah tiada. Dalam kesedihan, mereka hanya bisa menangis dan menunggu di sisi tubuh sang singa. Tak lama, sekelompok tikus kecil
kecil datang. Dengan lembut ia menggigit tali-tali yang mengikat tubuh Aslan, seolah memberikan penghormatan terakhir. Setelah itu, Lucy dan Susan meminta bantuan roh pohon untuk menyebarkan kabar duka kepada seluruh Narnia bahwa Aslan telah mati. Kini mau tak mau, Peter harus mengambil alih peran Aslan sebagai pemimpin perang. Ia memimpin pasukan Narnia menghadapi bala tentara penyihir putih yang jumlahnya jauh lebih besar. Dengan tenang, Peter mulai mengatur strategi. Langkah pertama, ia memerintahkan para elang raksasa untuk terbang dan menjatuhkan batu-batu besar ke arah musuh. Sementara itu, di tempat lain, Susan yang baru saja terbangun dari tidurnya merasakan getaran kuat di sekitar meja batu. Saat ia dan Lucy mendekat, mereka terkejut karena tubuh Aslan sudah tidak ada di sana. Dan tiba-tiba, inilah yang terjadi. Which knew the true meaning of Muncul Aslan, hidup kembali dengan wujud yang lebih gagah dan penuh cahaya. Aslan menjelaskan bahwa sihir kuno tak berlaku bagi mereka yang tidak bersalah dan rela berkorban demi orang lain. Karena itulah meja batu pecah dan kematiannya dikalahkan. Ia kemudian menyuruh Lucy dan Susan naik ke punggungnya, lalu berlari menuju istana penyihir putih. Di sana, Lucy menangis melihat banyaknya makhluk Narnia yang telah berubah menjadi batu akibat kutukan penyihir. Dengan satu hembusan napasnya, Aslan menghidupkan mereka kembali satu persatu. Semua makhluk yang dibebaskan termasuk Thamnos si Faun bergabung membentuk pasukan baru untuk membantu Peter. Kembali ke medan perang, situasi di sana semakin kacau. Pasukan penyihir putih berhasil menembus pertahanan api dan menekan pasukan Narnia ke tepi jurang. Peter dengan gagah berani memerintahkan pasukannya untuk mundur perlahan, memancing musuh ke arah tebing batu agar bisa dijebak. Namun saat mundur dengan kudanya, inilah yang terjadi. Pertempuran semakin sengit hingga akhirnya kehadiran Aslan dan pasukan yang baru mulai mengubah jalan perang. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Pedang dan tongkat sihir saling beradu hingga tiba-tiba inilah yang terjadi. Aslan melompat dari atas tebing dan langsung menerkam penyihir putih, mengakhiri nyawanya dalam sekejap. Pasukannya pun panik dan lenyap bersama kabut hitam, menandakan perang telah berakhir. Aslan kemudian menghampiri Peter yang masih terpukul karena melihat Edmund terluka. Lucy dengan cepat memberikan ramuan ajaib yang diberikan oleh Santa Claus, dan perlahan Edmund sadar kembali. Mereka semua saling berpelukan dengan penuh haru. Sementara Lucy menggunakan ramuan yang tersisa untuk menyembuhkan prajurit-prajurit yang terluka. Setelah perang usai, Aslan menobatkan Peter, Susan, Edmund, dan juga Lucy sebagai Raja dan Ratu Narnia. Mereka memimpin negeri itu dengan damai dan bijaksana. I give you King Peter. Always a king or queen. Namun suatu hari Aslan memutuskan untuk pergi. Lucy yang sedih bertanya kapan ia akan kembali, dan Thamnos menjawab lembut bahwa Aslan akan datang lagi jika waktunya tiba. Beberapa tahun kemudian, keempat saudara itu yang kini sudah dewasa, mereka tengah berburu di hutan. Mereka tanpa sadar melewati lampu jalan ajaib yang dulu pertama kali ditemukan oleh Lucy. Seketika, Lucy merasa dejavu dan berlari melewati semak-semak yang diikuti ketiga kakaknya. Mereka berlari menembus ranting dan cahaya, hingga tiba-tiba inilah yang terjadi.
mereka keluar dari lemari tua, kembali menjadi anak-anak kecil seperti sedia kala. Tuan Kirk masuk ke ruangan dan heran melihat mereka keluar dari lemari. "Apa yang kalian lakukan di dalam situ?" tanyanya. Lucy hanya tersenyum menatap lemari dengan tatapan rindu, seolah tahu petualangan di Narnia belum benar-benar berakhir. Dan dengan itu film pun berakhir. Jadi gimana guys, seru banget kan perjalanan mereka di Narnia? Kalau kalian suka kisah penuh keajaiban dan makna pengorbanan ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Cinemain biar gak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Bye-bye!